Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali pada malam hari ini, pada minggu keempat dari bulan November tahun 2021 ini, dan sebagaimana saya katakan pada awal bulan, bahwa dalam sebulan ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang umat pemenang. Saudara dan saya adalah umat pemenang tentunya. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Yang pertama, pada minggu pertama, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu adalah judulnya. Kemudian yang kedua adalah menjadi pemenang, dan minggu ketiga kemarin adalah kunci hidup menjadi pemenang. Dan pada minggu ini kita memberikan judul tetap menang. Puji nama Tuhan, saudara, ya. Sebagai orang percaya tentu kita harus mempertahankan iman kita agar kita tetap menjadi pemenang di dalam perjalanan hidup ini. Karena kita tahu bahwa akhir daripada tujuan hidup kita adalah menang bersama dengan Kristus dalam hidup dalam kekekalan. Puji nama Tuhan. Kita akan baca ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Yang mana akan menjadi renungan kita pada malam hari ini. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Firman Tuhan dengan jelas begitu memberikan kepada kita apa yang dikatakan sebagai orang yang di dalam Kristus adalah orang yang selalu menang, ya. Puji nama Tuhan. Dan dasar daripada kemenangan itu adalah iman kita. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya percaya setiap kita malam hari ini akan terus merenungkan bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Dengan bukti bahwa dia rela mati ganti saudara dan saya di atas kayu salib, ya. Oleh karena itu, saudara, kita yang masih hidup di dunia ini, kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan Yesus untuk kita terus tetap beriman sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa, ya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat kita satu-satunya, ya. Dan ini yang harus kita pertahankan. Itu adalah iman kita. Kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa, ada jaminan hidup yang kekal, dan itu yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Saudara, luar biasa, Tuhan kita begitu mengasihi kita. Dia yang Allah itu sendiri rela menjadi manusia karena dia tahu kita sebagai manusia tidak akan mungkin dapat, ya, melakukan sesuatu untuk keselamatan kita. Coba saudara lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita dapat lakukan di dalam menjalani hidup ini, ya. Kita melihat ada banyak orang yang sudah berusaha sedemikian rupa, ya, karena dia mungkin mempunyai harta yang begitu berlimpah, kemudian dia membuat pertahanan di rumahnya. Ya, pasang alarm sana sini, pasang CCTV sana sini. Lalu apa mereka merasa nyaman? Aman? Enggak juga, saudara, masih tetap penuh dengan ketakutan. Ya, kenapa? Karena mereka merasa itu yang mereka lakukan untuk perlindungan itu tidak menjamin, saudara. Ya, bisa sewaktu-waktu dibobol, apalagi zaman sekarang, zaman canggih, saudara. Dari jarak jauh saja segala pertahanan kita di rumah yang menggunakan elektronik bisa dijebol, saudara. Ya, bisa dihack istilahnya, ya. Dan itu akhirnya menjadi mubasir, ya. Tetapi satu hal kita lihat, Bapak, Ibu, Saudara, ya. Kita sudah baca firman Tuhan tadi, bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa, ya, semua yang lahir dari Allah dapat mengalahkan dunia ini. Artinya saudara dan saya yang sudah dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus, kita dapat mengalahkan dunia ini. Tentunya bukan dengan kekuatan kita tidak punya kekuatan apa-apa, saudara. Tapi kalau kita mengandalkan Allah, mengandalkan Roh Kudus, Roh yang Allah selalu janjikan, ya,
bahwa akan diberikan kepada setiap orang percaya, ya. Roh yang selalu memberikan kekuatan, roh penghibur, roh penuntun, roh segalanya, ya. Karena Allah tahu kita tidak sanggup menjalani hidup ini sendiri. Dan kita melihat Tuhan sudah memberikan roh itu kepada kita. Dan kita dapat mengalahkan dunia itu dengan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Terkadang saudara, kita menghadapi hidup ini, kita bingung dengan apa yang harus kita lakukan. Tetapi di saat Roh Kudus ada di dalam hidup kita, di saat kita menghadapi titik, artinya di titik yang tidak ada jalan keluar, saudara, hanya satu saja. Datang kepada Dia, berseru kepada Dia. Tuhan, tolong aku. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar, ya. Dia akan memberikan petunjuk, penuntun, ya. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dan itu yang dikatakan, ya, orang yang lahir daripada Allah akan mengalahkan dunia ini. Makanya saudara, kalau kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan tetap menang. Amin. Puji nama Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Dan di situ, ya, kunci daripada semua itu adalah iman kita. Iman itu apa? Iman itu kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus saja ada segala jawaban. Di saat saudara sedang sakit, berdoa kepadanya, Tuhan akan tolong. Ya, di saat saudara sedang menghadapi problem, masalah, tantangan, bahkan rasanya tidak ada jalan keluar, ya, seakan-akan tembok di depan kita itu sudah buntu. Tetapi di saat saudara angkat tangan, ya, dalam masalah saudara sudah tidak sanggup lagi, saudara angkat tangan di hadapan Tuhan, dan saudara akan lihat Tuhan akan turun tangan, membantu saudara, mengeluarkan saudara dari segala masalah persoalan itu. Itu kenapa? Itu karena iman saudara. Karena kita percaya hanya Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kita tidak pernah bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena kita tahu kekuatan kita sangat amat terbatas. Tetapi Allah yang mempunyai, ya, segala sesuatunya, Dia yang menciptakan dunia ini. Kalau kita datang kepadanya dengan iman kita, kita percaya, Allah tolong aku, Tuhan tolong aku, dan Dia pasti akan menolong. Saudara, ini jaminan firman Tuhan kepada kita. Bukan kata saya, tapi ini adalah kata firman Tuhan. Dan setiap kita yang percaya kepada firman Tuhan, Tuhan tidak pernah akan kecewakan, ya. Siapakah yang mengalahkan dunia, saudara? Kita sebagai umat pemenang, kita harus tetap menang. Bagaimana kita percaya dapat mengalahkan dunia itu? Yaitu kita harus terus percaya kepada Yesus Kristus yang Tuhan itu dan Allah itu sendiri, ya. Jangan sampai iman kita goyah dengan menghadapi persoalan-persoalan, bahkan mungkin saudara tergoda, ya, dengan omongan-omongan orang. Ya, pada saat saudara menghadapi masalah, lalu orang berkata, percuma. Saudara, Yesus kita tidak pernah meninggalkan kita, ya. Selama saudara tidak pernah meninggalkan Dia, Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya, ya. Saudara, kita melihat Tuhan kita itu setia, ya. Dia sangat setia, ya. Masih ingat lagunya? Tuhan Yesus setia, ya. Dia adalah sahabat kita, ya. Di saat kita sedih, di saat kita susah, datang kepadanya, Dia akan memberikan jawaban. Dan saudara, kalau kita hadapi semua ini bersama dengan Tuhan, kita tahu kemampuan kita terbatas, tapi kemampuan daripada Allah kita, Yesus Kristus, itu sangat amat tidak terbatas. Dia dapat melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Dan saudara akan tetap menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.